warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sallallahu alaihi wasallam Rasulul Karim wa ala dzalika masyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Abu Bakar rahimahullah. Puji dan syukur milik Allah yang telah mentakdirkan kita semua
di kesempatan hari yang baik, hari yang mulia ini, sebagai rajanya hari, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Bukan saja kesempatan hidup, tetapi kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Dengan hati tulus ikhlas, kita sama-sama melangkahkan kaki dari tempatnya masing-masing, dari rumahnya masing-masing, dari kantornya masing-masing, untuk bersama-sama semata-mata karena Allah melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan sebagaimana janji Rasul, Jumat ke Jumat adalah kifarat, Ramadan ke Ramadan adalah kifarat, umrah ke umrah adalah kifarat. Mudah-mudahan ibadah Jumat ini menjadi bagian kifarat dosa kita semua. Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan untuk junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan ini beliau dilahirkan, sementara sebagian umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahirannya. Tentu yang terpenting bukan soal memperingati kelahirannya, tetapi tentang mengingat kembali bahwa kita punya Nabi, mengingatkan bahwa kita punya Rasul yang sangat sayang sama kita, punya Rasul yang sangat peduli sama kita. Sehingga di sebuah riwayat, ketika beliau mau meninggal, yang beliau ingatkan bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan rajanya, tapi yang beliau ingatkan adalah umatnya. Beliau mengatakan ummati. Beliau ingat sama umatnya. Jadi hadirin, betapa sayangnya beliau sama kita. Pantas jika kita kemudian mencintai beliau, pantas jika kemudian kita menyebut namanya kita sebut. Dan yang paling penting adalah meneladaninya, menjadikan beliau adalah imam dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat itu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, selaku khatib, saya berkewajiban mengajak, mengingatkan diri pribadi, mengingatkan semua yang ada di tempat ini. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa itu bagian dari modal yang paling penting dalam hidup kita. Apalah arti pangkat tinggi, apalah arti harta yang banyak, apalah arti kegagahan, bahkan apalah arti hidup jika hidup kita punya iman dan takwa. Iman dan takwa menentukan kita mulia atau tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua orang beriman ingin diaku oleh Allah sebagai orang yang mulia, maka kemuliaan itu ada pada iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita, membimbing kita, mengayomi kita sehingga kita termasuk golongan manusia yang memiliki iman dan takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masih berkaitan dengan pribadi beliau Rasulullah SAW, Muhammad SAW, Nabi kita tercinta. Sebagai Nabi terakhir, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul sesudah beliau. Itu yang kita yakini. Khataman Nabiyyin, beliau adalah penutup segala Nabi. Artinya ketika kenabian sudah ditutup, ketika Rasul sudah ditutup masanya, maka kita adalah umat manusia terakhir, umat akhir zaman. Sadarlah bahwa itu umat akhir zaman, makanya penting kita saling mengingatkan. Karena Rasul tidak mewariskan kepada kita harta yang banyak, Rasul tidak mewariskan kepada kita emas dan perak, tetapi beliau mewariskan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ilmu-ilmu beliau sekarang ada di pundak-pundak para ulama. Untuk itu hadirin, di sepanjang hidup kita jangan pernah jauhi ulama, jangan pernah jauhi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, ada sebuah ayat yang sangat masyhur yang sering dibacakan para khatib, para ustaz, surat Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak semata-mata mengutusmu Muhammad karena Allah, kecuali untuk rahmat seluruh alam. Hadirin, dapat kita pahami
Ayat ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk rahmat untuk seluruh alam. Rahmat artinya kasih sayang, rahmat artinya damai, rahmat artinya kebaikan-kebaikan untuk seluruh alam. Jika bicara seluruh alam, kita bicara alam yang sedemikian luas, itu semua ada rahmatnya. Itu semua dapat dirahmati dengan kehadiran Rasulullah, dengan kehadiran sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Kita sebagai umatnya hadirin berkewajiban menyampaikan rahmat itu kepada seluruh alam. Kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama mencatat apa sih bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Yang pertama hadirin, yang paling penting, bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, yang pertama adalah Islam itu dilihat dari sisi tauhid. Agama kita agama tauhid. Apa itu tauhid? Agama tauhid dijelaskan dalam surat yang paling pendek, surat Qul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu satu. Hadirin, konsep Tuhan itu satu ini gak main-main. Surat Al-Ikhlas begitu jelas menjelaskan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu satu. Bahkan di ayat lain mengatakan, kalau saja di bumi ini ada Tuhan lebih dari satu, maka la fasadata, bahasanya begitu bahasa Al-Quran. Kalau Tuhan di bumi ini lebih dari satu, maka rusaklah bumi. Logika kita mengatakan, kenapa bisa rusak bumi? Kenapa bisa rusak alam jika Tuhannya lebih dari satu? Karena bisa jadi kalau Tuhan lebih dari satu, Tuhan akan bermusyawarah. Jika Tuhan bermusyawarah, maka ada salah satu Tuhan yang kekeh, ada salah satu Tuhan yang ikut-ikutan. Ini tidak termasuk sifat Tuhan. Piraku Tuhan ikut-ikutan, tidak mungkin. Tidak masuk akal jika Tuhan nurut sama Tuhan yang lain. Maka Tuhan itu harus absolut. Tuhan itu harus bebas, maha kuasa, bebas menentukan. Tidak ada yang memaksa. Maka Tuhan wajib satu secara tauhid. Inilah disebut dengan konsep tauhid. Maka Islam tidak menerima Tuhan lebih dari satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, bahkan lebih dari tiga. Tidak diterima akalnya dalam Islam. Islam mengakui Tuhan harus satu. Dan Tuhan harus terbebas dari sifat-sifat yang dimiliki makhluk. Maaf, misalnya Tuhan menikah, Tuhan punya anak. Di Islam tidak mengenal itu. Karena yang biasa punya anak adalah makhluk. Dan makhluk harus beda dengan Khaliq. Pencipta harus beda dengan ciptakan. Itulah konsep utama di Islam, bahwa Islam adalah agama tauhid. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam. Jadi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, konsepnya Tuhannya satu, Allahnya satu. Tidak perlu Allah dua, tidak perlu Allah punya bantuan. Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Allah qiyamuhu binafsi. Allah wahdaniyah. Allah itu selalu sendiri, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan pihak-pihak lain. Kalaupun selama ini kita percaya, kita mempercayai dan mengimani Allah punya malaikat, itu kemauan Allah. Allah ingin punya malaikat, dan malaikat adalah makhluk Allah, beda dengan Allah. Hadirin Allah, jadi sifat-sifat Tuhan itu harus beda dengan sifat makhluknya, seperti sifat manusia, sifat hewan dan seterusnya. Hadirin rahmatullah. Kemudian masih soal tauhid. Tauhid dalam Islam itu semuanya jelas, konsepnya jelas. Jika ada orang yang tidak mau masuk Islam, enggak apa-apa, silakan. Kita sudah punya konsep la ikraha fiddin, enggak boleh maksa dalam agama, tidak ada paksaan dalam agama. Lalu gimana kita berdamai hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama? Silakan, ada aturannya. Islam mengenal lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Islam tetap menerapkan, mensyariatkan baik dengan sesama, baik dia satu agama ataupun dia berbeda agama. Tetapi dalam konsep tauhid, konsep keimanan enggak boleh dicampur-campur. Tetap saja lakum dinukum waliyadin. Kita boleh bergaul baik dengan orang yang non-Islam, silakan. Karena itu memang fitrah kita. Gak mungkin sedunia ini Islam semua. Gak mungkin sekomplek ini Islam semua.
Nggak mungkin tetangga kita Islam semua. Jadi kita pasti suatu saat berhadapan atau berdampingan hidup dengan orang yang di luar agama kita. Tapi Islam jelas mengajarkan bagaimana Rasulullah bertoleransi waktu beliau memimpin di Madinah. Orang Nasrani aman, orang Yahudi aman, orang Majusi juga aman di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi hadirin Allah, tidak benar jika Islam disebut sebagai agama teroris, karena Islam menerapkan agama yang betul-betul mengajarkan kedamaian dan toleransi yang benar. Hadirin Allah, yang pertama tadi itu bahwa bukti Islam rahmatan lil alamin adalah ajaran tauhid. Yang kedua, bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Mari kita telusuri syariat yang ada dalam agama kita. Katakan misalnya dalam rukun Islam saja, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa sampai haji, itu lima-limanya betul-betul kelihatan logis, hadirin. Tidak ada yang aneh. Semua perilakunya betul, bisa dikaji secara ilmiah. Contoh kecil, syariat berwudu dimulai dari berkumur, cuci tangan, berkumur dan seterusnya sampai cuci kaki. Hadirin Allah, jika diteliti secara ilmiah, masya Allah, dalam sekali maknanya. Kemudian pindah ke gerakan sholat. Banyak para ahli menemukan, meneliti seperti apa sih, kenapa gerakan sholat itu begini, begitu dan begini, begitu. Ternyata secara ilmu kesehatan itu bisa dimengerti. Sujud dapat membuat misalnya darah kencang masuk ke jantung, kemudian ke kepala dan seterusnya. Aliran darah begitu cepat, membuat kita sehat dan seterusnya. Itu satu saja sujud bisa. Angkat tangan, ruku dan seterusnya, dan termasuk duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, terus duduk tasyahud awal. Itu pasti ada maknanya, bukan semata-mata dilakukan. Jadi hadirin Allah, semua syariat Islam itu logis, bisa dilogikakan. Puasa, apalagi puasa. Kita yang biasa, maaf, misalnya ada di antara kita yang punya penyakit mah, telat makan 1 menit saja, 5 menit saja sudah sangat sakit. Tapi bayangkan di bulan puasa, kita nggak makan, nggak minum 12 jam, kita kuat, masya Allah. Ada apa? Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Inilah rahmatan lil alamin. Bahwa semua ajaran, semua syariat dalam Islam itu menunjukkan kasih sayang Allah. Wuduknya, sholatnya, puasanya, hajinya bahkan. Orang berhaji datang jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah misalnya. Itu ketemu orang jadi sadar bahwa kita harus sabar. Orang jadi sadar bahwa kita nggak perlu sombong. Karena misalnya orang Indonesia kulitnya putih, mereka kulitnya hitam. Lalu kita sombong dengan itu, tidak. Semuanya sama. Yang punya pangkat sama, nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai tutup kepala, sama semuanya. Ini menunjukkan inilah rahmatan lil alamin. Hadirin Allah. Jadi syariat Islam itu cukup logis dan bisa dilogikakan, dan pasti di dalamnya mengandung hikmah. Kemudian yang terpenting lagi, di surat Al-Baqarah 157 Allah sebutkan, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Di syariat Islam tidak ada yang susah. Wudu nggak boleh wudu, kata dokter jangan terkena air, ganti pakai tangan. Orang nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Orang nggak bisa duduk, silahkan berbaring kalau sholat. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Ini waktunya panjang, waktunya di perjalanan di mana ada kosor, ada jamak, apalagi yang kurang dari Islam. Jadi syariat Islam cukup manusiawi menurut saya. Hadirin Allah, itu bukti yang kedua. Yang terakhir, bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah Islam mengembalikan fitrah manusia kepada kedudukan manusia itu sendiri. Misalnya hadirin Allah, kita bisa lihat manusia adalah abdi Allah. Manusia itu abdi Allah, bukan abdi yang lain. Artinya mengabdinya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, manusia itu khalifah bil ardi. Allah punya makhluk, ada jin, ada malaikat, ada manusia, ada hewan.
tapi Allah pilih kita manusia untuk meramaikan bumi ini. Jadi Allah sudah pasti, Allah sudah memandangkan, Allah sudah melihat bagaimana kelebihan kita sebagai manusia. Inilah memanusiakan manusia. Hadirin rahmatullah. Kemudian bisa kita lihat memanusiakan manusia. Islam menghilangkan perbudakan. Kita tahu di zaman Rasulullah masih ada perbudakan, masih ada budak belian. Mereka seperti pembantu tapi nggak digaji. Bahkan mereka bisa semena-mena kita berbuat. Mereka bisa dijual belikan. Jika kita sudah nggak butuh, dijual tuh budak belian itu. Maka tidak manusiawi. Kemudian Islam membuat syariat bagaimana memerdekakan para budak ini. Dan sekarang kami sudah habis hari itu. Kemudian dengan Allah, revolusi akhlak yang berikutnya adalah menjunjung tinggi martabat perempuan. Di zaman Rasulullah kita tahu melahirkan anak perempuan adalah sebuah aib. Jadi begitu borojo, anaknya perempuan. Di budaya mereka, dalam pandangan mereka, ini kita malu nih punya anak perempuan. Maka ada budaya saat itu ketika lahir seorang anak perempuan, mereka menguburkannya dalam keadaan hidup karena malu didengar tetangga, malu didengar orang jika punya anak perempuan. Gak berharga perempuan. Perempuan saat itu hanya sekedar memuas seks untuk laki-laki dan seterusnya. Betapa rendahnya perempuan saat itu. Kemudian Islam mengangkat perempuan pakai tutup aurat, perempuan dihormati, perempuan dimuliakan, dan sampai saat ini. Tetapi jangan kebalik. Setelah perempuan dimuliakan, sekarang di zaman akhir ini perempuan mulai tidak memuliakan dirinya sendiri. Maka kewajiban kita sebagai laki-laki, yuk tinggikan lagi derajat perempuan. Lindungi anak-anak kita, lindungi istri kita, lindungi tetangga kita. Hadirin rahmatullah. Yang berikutnya masih soal mengembalikan manusia kepada fitrah manusia adalah bahwa kata Rasulullah, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman di antara kita adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukurannya akhlak ternyata. Kita yang ngaku jago tahajud, jago tilawah, jago sunnah dan seterusnya, tetapi kalau akhlaknya nggak baik, itu nggak ada apa-apa. Sebab sempurnanya iman itu dibuktikan dengan kebaikan akhlak, dengan kehebatan akhlak kita. Maka Islam sangat menjunjung tinggi akhlak. Kita teringat cerita Rasulullah bagaimana ketika beliau setiap mau ke masjid ada yang diludahi, ke masjid diludahi, terus, tapi beliau tidak membalas itu. Beliau tidak membalas dengan meludahi kembali bisa. Bahkan di akhir cerita, beberapa saat kemudian berhari-hari orang yang suka meludahi Rasulullah tiba-tiba tidak ada. Maka Rasul mencarinya. Dengan kehebatan akhlak beliau pun mencarinya. Ternyata beliau sedang sakit. Ketika beliau tahu bahwa orang yang meludahi itu sedang sakit, maka beliau tanyakan pada istrinya, adakah makanan untuk aku berikan pada orang itu? Maka kemudian Rasul datang mendatangi orang itu, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membalas keburukan dengan keburukan, tapi Rasul datang menjenguknya. Dan dalam cerita, orang itu akhirnya masuk Islam. Dengan kehebatan akhlak, orang bisa masuk Islam. Ada berapa agungnya Rasul. Jadi gak mungkin Rasul itu teroris, gak mungkin Islam itu teroris. Rasulnya lembut. Di satu sisi Rasul lembut, tapi di sisi lain ketika agama dihina, agama diganggu, Rasul pun perang. Beliau paling duluan, beliau paling depan ketika dimenangkan. Inilah Rasulullah, sifat Rasulullah SAW, orang yang kita cinta. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan bersama-sama beliau di surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah yang berhati-hati sekali bahwa ukuran kemuliaan dalam Islam bukan karena kita tinggi, bukan karena kita pangkatnya hebat, bukan karena kita banyak harta, keturunan siapa atau siapa, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita semua siapa? Mereka yang paling takut pada Allah.
Orang takwa nggak mungkin sombong, orang takwa nggak mungkin tidak zakat, orang takwa nggak mungkin mengganggu tetangga. Orang takwa pasti mencintai tetangganya, mencintai saudara. Orang takwa pasti mencintai sesama. Mudah-mudahan Allah SWT mendorong kita sebagai orang yang dicintai Rasulullah, orang yang bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Banyak teman-teman sini lagi yang Allah kata bahasa ketapun. Simpulan dari khutbah sederhana tadi dari Allah, kita paham, kita sepakat, kita yakin bahwa Rasulullah SAW, bahwa Islam yang memberikan kehidupan bumi oleh Allah adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu terasa dalam ketahuan kita, terasa dalam ibadah kita sehari-hari, ajaran Allah SWT. Dan terakhir, rahmatan lil alamin itu terasa dalam ajaran Tuhan Rasul berupa akhlak yang mulia. Sehingga sempurnanya iman kita, manakala iman itu dibuktikan dengan sempurnanya atau sebenarnya semakin baiknya akhlak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman selalu, bertakwa selalu, dan diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jangan lupa ada saudara kita di Palestina yang masih terus dizalimi oleh musuh-musuh Allah. Mudah-mudahan kita terus doakan beliau-beliau, semoga yang sudah meninggal jadi syahid di sisi Allah dan pasti surga untuk beliau, dan yang masih ada teman Allah selamat Allah berikan kemerdekaan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم لنا المسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يقول لا يسمعون وأن تخشوا يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ayam udah habis. Satu lagi, satu lagi. Barudak sina barudak ada roh lah. Sina barudak roh hai lah. Hari ini kita balik deh Bang Abi. Itu
Bagus. Masuki. Lurus. Yang suka wisata. Dulu nanti semua